karena kita contohnya adalah konflik pertanahan di sekitar area pertambangan, saya ngambil contoh misalnya terjadi di Kabupaten Sorong. Itu ada di Seget, ada di Pulau Salawati, ada di Arar, ya. Lokasinya di situ ya, Kabupaten Sorong. Nah, tentu yang berkonflik tadi, pertanyaannya ya, siapa yang berkonflik? Ya, yang berkonflik otomatis tadi ya, pemilik hak wilayah, ya, pemerintah, perusahaan. Nah, nanti yang menengahi adalah pemerintah. Kapan ini terjadi? Tentu ini terjadi ya sudah lama ya, sudah lama, dan saat ini pun terjadi, gitu ya. Saat ini terjadi. Jadi konflik itu bisa karena kejadian saat ini atau masalah sekian tahun lalu, misalnya 10-20 tahun lalu, konfliknya baru muncul hari ini, juga banyak seperti itu ya. Sehingga tadi kalau tanya kapan, ya saat ini pun terjadi. Saya pun sebagai kepala dinas sementara melakukan mediasi. Namanya dalam berkonflik itu ada penyebutan namanya aktor, ya. Aktor. Jadi para pihak yang berkonflik, ya, para pihak yang berkonflik, bukan aktor bintang film. Jadi para pihak yang berkonflik, ya, para pihak yang berkonflik, ditambah mediasinya, mediatornya. Maka tadi yang berkonflik apa? Masyarakat, dalam hal ini pemilik hak wilayah, perusahaan, yang menengahi adalah gitu ya. Nah, jadi pemilik hak wilayah itu pakai marga ya, pakai marga A, marga B, marga C, itu berkonflik misalnya dengan perusahaan dua tadi ya, perusahaan Petrogas, perusahaan Pertamina. Nah, nanti siapa yang tadi membantu penyelesaian masalahnya, gitu ya. Di tingkat kabupaten juga melakukan mediasi. Ya, kalau di konkretnya di sana di lapangan, nanti yang bantu siapa? Ada Pak Camatnya, ada Pak Polseknya, gitu ya. Ada tokoh-tokoh masyarakat, ya. Ada juga dari perwakilan perusahaan, namanya file manager gitu ya, manajer perusahaan yang di lapangan punya file manager gitu ya. Mereka penyelesaiannya di sana. Nanti kalau di sana tidak selesai, naiklah ke sini untuk membantu menyelesaikan. Gitu ya. Logisnya kayak tadi, misalnya ada perusahaan ya, masuk mau beraktivitas, di sisi yang ini ada pemilik wilayah. Nah, kronologisnya begitu. Jika tidak dilakukan pendekatan baik, maka terjadi konflik. Ya, nah, konfliknya, faktanya ya, ada beberapa tempat yang sampai hari ini, misalnya masyarakat masih belum mengakui, dia merasa belum dibayar. Gitu. Jadi ceritanya begitu, tidak menceritakan hari per hari, tapi kronologisnya tadi ya, ada masyarakat, ada perusahaan yang dia mau beraktivitas, dulu penyelesaiannya tidak bagus, maka hari ini konfliknya baru muncul. Bisa jadi begitu ya. Atau sekarang mau beraktivitas, perusahaan mau aktivitas ya, mau ngebor dan lain-lain, tapi tidak mendekati masyarakat terlebih dahulu, maka terjadi konflik antara perusahaan dengan masyarakat. Ada ya, Mr. X lah ya, saya nggak boleh menyebut nama ya. Jadi Mr. X ini yang dia tentu memprovokasi warga-warganya nih, gitu ya. Dia memprovokasi, jangan diserahkan ke perusahaan tuh, yang lama saja belum bayar, jangan diserahin ke perusahaan dulu, kalau belum ada kesepakatan harganya, misalnya, gitu ya. Itu provokasinya seperti itu, bahkan sampai ke tingkat yang lebih ekstrim. Ayo kita usir perusahaan saja, misalnya.
Jadi begitu deh, namanya konflik itu tidak berdiri sendiri. Selalu ada yang manas-manasi. Provokator lah ya sebutannya ya. Jadi begitu deh, di konflik pertanahan juga selalu gitu. Nggak berdiri sendiri. Ada nggak provokasi yang provokasi? Ya ada. Kalau nggak ada provokasi mana ada konflik gitu ya. Pada saat pemerintah melihat ada konflik antara pemilik wilayah dengan perusahaan, maka pemerintah tidak bisa tinggal diam. Nah, kami lakukanlah mediasi, ya, kami komunikasi ke perusahaan, pemerintah ya komunikasi ke perusahaan, komunikasi juga ke marga, ya, komunikasi ke marga, nanti diketemukan dalam suatu forum. Kami pimpin langsung, masyarakat nih ada perusahaan, masalahmu apa? Gitu. Nanti para pihak ini akan berpendapat. Ya. Nah, tugas kami di pemerintah sebagai mediator adalah mendengarkan kedua belah pihak. Tidak boleh mendengarkan cuma salah satu, lantas kita mengamini satu ya, terus mengabaikan yang lain, tidak boleh. Maka kami persilahkan pihak satu untuk menyampaikan pendapat. Nanti pihak yang lainnya diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi. Bisa menyangkal, bisa mengiyakan, bisa tidak, dan sebagainya. Pada saat seperti itu maka kami sebagai mediator pasti akan mencari trik-trik ya, mencari cara bagaimana masalah ini bisa selesai. Dikenal yang namanya win-win solusi ya. Satu penyelesaian masalah yang menyenangkan semuanya, ya, menyenangkan semuanya. Nah, pertanyaan berikutnya, apa bisa menyelesaikan masalahnya? Enggak. Bisa. Nah, walaupun ada yang tidak bisa, karena semua masalah tidak semuanya selesai ya. Nah, musyawarah yang dilakukan itu, mediasi itu untuk menyelesaikan masalah. Dalam beberapa kasus selesai, tapi ada 1-2 kasus yang merasa tidak puas, akhirnya naik ke pengadilan. Ya, kan ada yang justisi ya, istilahnya kan gitu kan. Maka pada para pihak yang tidak setuju, maka karena Indonesia ya, kita ini berada di negara hukum, silahkan. Kalau nggak mediasi, nggak sepakat, maka para pihak akan mengajukan tuntutan di pengadilan. Begitu. Konflik itu memang tidak bisa, tidak serta-merta bahwa harus selesai gitu ya. Banyak konflik yang tidak selesai. Harapannya memang harus selesai. Kalau yang diselewati itu dengan mediasi selesai apa? Selesai. Ada yang selesai di pengadilan. Gitu. Yang diselewati yang saya langsung memfasilitasi itu selesai. Tapi ada juga yang di pengadilan. Prinsipnya begitu. Gitu ya. Selewati. Solusi yang diberikan untuk kasus yang selewat itu selesai. Ini karena konflik pertanahan, pertama adalah yang dicari adalah kan pengakuan, ya. Semua konflik rata-rata pengakuan. Nah, manakala perusahaan mengakui bahwa oh iya, tanah di sini yang kita membor nih miliknya marga A. Habis itu berunding lagi nih, pelepasannya berapa nilainya? Misalnya, sekian miliar, misalnya, ya. Biasa di situ tawar menawar. Dari ini minta sekian, nanti perusahaan sekian. Ya. Nah, dalam konteks yang ini, gitu ya, ada yang namanya solusi atas kesepakatan bersama. Tapi dalam hal yang lain, ya, kalau perusahaan itu perusahaan kayak Pertamina ya, itu tidak bisa langsung menentukan harganya, tetapi dia akan meminta
yang namanya kantor ini ya, ADPP atau appraisal namanya ya, untuk melakukan perhitungan bahwa sebenarnya harga lokasi tanah seluas ini berapa nilainya. Si appraisal atau KJPP itu menentukan, oh tanah di sini harganya 2,5 miliar, maka pihak Pertamina harus membayar sebesar itu. Karena ini ya, kalau di lembaga publik ya, termasuk Pertamina kan BUMN ya, tidak boleh asal-asalan. Misalnya seenaknya bayar 3 miliar, 5 miliar, tapi tidak ada dasar hukumnya, boleh gitu ya. Itu kalau konflik di BUMN. Berbeda kalau yang konflik tadi ya, ini kan cerita kita lebih dalam pertambangan. Berbeda kalau yang di luaran, 2 orang konflik sepakat harga ya sudah sepakat. Ya. Lain halnya kalau itu perusahaan swasta murni ya sudah sepakat ya sudah, nggak apa-apa, tidak harus pakai appraisal. Kalau Pertamina mengharuskan pakai yang namanya appraisal. Gitu, itu penyelesaiannya begitu. Karena konflik pertanahan, skalanya besar, dan itu diselesaikan dengan cara-cara administrasi pemerintahan, gitu ya. Kalau konflik pertanahan di bidang pertambangan. Dampak saat berkonflik, satu, dari sisi perusahaan, otomatis dia tidak bisa bekerja. Ya, perusahaan berkonflik dengan marga di situ, maka aktivitas perusahaannya terganggu. Ya, bukan hanya nggak boleh ngebor, tapi yang lain-lainnya disuruh hentikan dulu. Dampaknya tuh. Ya, tapi untuk yang marga misalnya, karena dia bersifat ini kan, ya dampaknya selama berkonflik ya dia yang lebih berdampak sebenarnya ke perusahaan, gitu ya. Karena ini konfliknya yang membutuhkan perusahaan mau masuk, mau beraktivitas. Kalau dampak untuk si warga, antara lain ya, dalam marga itu ada sekian banyak marga, ya sekian banyak kelompok. Itu juga terjadi ribut di internalnya. Nah, otomatis kalau ini persoalan keluarga, marga berarti persoalan keluarga yang seharusnya tenang-tenang, otomatis menjadi mereka tidak damai, saling nggak nyaman satu dengan yang lain, ribut-ribut, biasa itulah. Ya, jadi dampaknya dua ke aktornya tadi ya. Kalau perusahaan, sekali lagi ya, kalau perusahaan berarti tidak bisa beraktivitas langsung. Kalau ke masyarakat itu lebih pada selama konflik itu ya, lebih pada secara internal mereka ada sedikit-sedikit gesekan, itu konflik secara internal, gitu ya. Nah, karena ujungnya pembahasannya adalah bernilai rupiah, maka selama konflik ya pihak marga belum dapat ganti ruginya. Tuh.